Mungkin saya jawab dulu ya untuk pertanyaannya tadi. Jadi tadi misalkan mempunyai pengen mempunyai server di sekolah, bagaimana penerapannya untuk microservice? Sebenarnya untuk microservice itu untuk ini ya, untuk digunakan untuk banyak walaupun misalkan komputer itu speknya bagus gitu ya, mungkin ada kendala di listrik yang dibilang ya, kendalanya di listrik. Tapi memang bagusnya kalau misalkan memang perlu di sekolah sendiri pasti harus nanti akan mendapatkan poin 20. Dan ini juga sebaliknya, kayak main gini. Jadi misalkan nanti ada oke, berarti yang dulu ya Bapak. Yang pertama tadi sudah mempunyai aplikasi model. Memang model ini itu memang cukup kompleks ya di dalamnya. Tetapi kompleksitas itu mungkin agak menyebabkan kita agak bingung untuk menerapkan yang namanya microservice ini. Kembali lagi ke infrastruktur. Jadi model memang kita juga bisa mendapat secara gratis, tetapi sulitnya itu adalah pada saat penerapan microservice. Nah, biasanya microservice ini itu lebih mudah kalau kita ngerti di mana letak penyimpanannya, di mana tempat untuk API-nya, kemudian di mana tempat database-nya, kita bisa nyeting ya sendiri. Nah, itu nanti mungkin bedanya di sini di dalam suatu infrastruktur di sekolahnya atau infrastruktur di servernya. Ini yang membedakan sebenarnya. Kalau aplikasi memang banyak, tetapi pembedanya itu adalah infrastruktur di dalamnya. Itu yang tadi. Memang model memang cukup bagus juga, dan juga dia dikembangkan banyak kontributor, tidak hanya di Indonesia tetapi di luar negeri juga ada. Saya juga pernah mempelajari juga Google, juga pernah. Memang sangat kompleks dan juga plugin-pluginnya banyak, tapi juga Bapak juga harus sering-sering untuk update pluginnya, karena memang sekarang kan banyak banget tuh Google sering muncul, kemudian mungkin sering ya lihat ada banyak lah untuk yang sekarang yang aplikasi. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa untuk penerapan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah tadi ya, ini yang berapa harganya ya, misalkan nanti menggunakan media. Nanti kita sebenarnya ada paket-paket ya, nanti bisa ditanyakan ke mbak-mbaknya yang mengerti harga paket-paketnya, nanti bisa tanyakan dulu. Tetapi untuk di media ini nanti Bapak Ibu bisa berlangganan biasanya per tahun ya. Kita juga ada beberapa klien juga, kurang lebih ada 2.800 sekolah di seluruh Indonesia, dan juga ada beberapa dinas yang terhubung dengan kita ya, dengan kerjasama juga. Nah, nanti bisa ditanyakan ke Mbak Sambi itu ya, untuk harganya berapa. Tapi nanti paket-paketnya itu nanti per tahun Bapak Ibu, per tahun untuk pembayarannya seperti itu. Oke, ini supaya menghemat ya, saya next dulu. Tadi udah ya Pak, udah siap semua atau ada yang belum? Oh iya, nanti harganya hanya pengembangan. Nah, ini kenapa digitalisasi sekolah itu sangat penting bagi sekolah khususnya ya. Mungkin dulu Bapak Ibu pertama-tama ya, mungkin sebelum kenal digitalisasi, mungkin ada yang pernah mencoba apa itu digitalisasi, kemudian apa itu pentingnya digital. Mungkin sekarang lebih modern lagi ya, khususnya di sekolah-sekolah yang ada di kota besar udah mulai menerapkan untuk digitalisasi sekolah. Ini yang pertama, digitalisasi ini bukan apakah ada rekomendasi LMS yang kami nanti bisa gunakan sepulang dari pelatihan ini? Kalau ada, mungkin bisa rekomendasinya yang mana, dan kalau bisa tutorialnya, PDF-nya. Sekaligus juga kami minta panitia, karena ini sudah materi ke-6 yang di-share itu di grup, foto-fotonya, videonya, materinya belum ada. Jadi mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya jawab dulu ya. Oke, jadi nanti pertama untuk yang masalah learning management system, mungkin Bapak Ibu yang ada di sekolah yang besar atau di kota mungkin sudah memahami ya, mungkin sudah memahami, sudah menggunakan dan sebagainya. Tapi saran saya nanti untuk tadi ya, kita karena membahas yang microservice, mungkin nanti kalau misalkan punya sendiri atau ada penyedia,
nanti tanya aja apakah nanti sistemnya sudah microservice atau belum. Itu nanti juga lihat dari kondisi sekolahnya juga. Misalkan ada sekolah yang siswanya banyak banget gitu ya, 2000 atau 1500 atau lebih. Nah, itu nanti Bapak Ibu harus menerapkan yang namanya microservice. Kalau enggak microservice, mungkin nanti pada saat ujian harus diganti lagi. Misalkan ada sesi 1, ada sesi 2, gitu. Jadi nanti harus ada untuk ini ya, sebelum hari hanya itu ada uji coba dulu. Kalau enggak, misal ada 100 siswa sudah ujian bareng, gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti tanya ke microservice tadi. Kalau sudah dua terjawab atau tidak menemukan, nanti kita juga bisa membantu Bapak Ibu. Misalkan nanti Bapak Ibu pengen bagaimana pada saat ujian misalkan langsung 2000 langsung bisa masuk sekaligus. Dan juga sebenarnya LMS ini itu ada bagusnya. Misalkan Bapak Ibu penerapan LMS, kemudian dan juga biasanya kan manual ya, perlu ada kertas, itu biaya kertasnya juga berapa. Kemudian tidak hanya biaya, tetapi juga Bapak Ibu perlu koreksi manual kan. Nah, koreksi manual ini yang biasanya membutuhkan waktu juga. Misalkan seharusnya sekarang mulai dari lain, tapi fokus koreksi. Jadi itu pun kalau misalkan males mungkin Bapak Ibu, ini mungkin benar ya, udah benar aja deh, benar. Mungkin di sini ada yang salah, ya salahin aja. Itu bisa terjadi kan, karena mungkin misalkan nanti komplain dari siswa ini sebenarnya benar kok jawaban tapi kenapa salah, mungkin gurunya ngantuk dan sebagainya. Tetapi dengan digitalisasi sekolah itu sebenarnya bisa mempermudahkan dan juga mempersingkat waktu. Dan juga sebenarnya pada saat kita ujian itu tidak hanya misalkan ada siswa yang pada saat mengerjakan ya, itu kan muncul nilainya. Muncul nilai misalkan kamu dapat 80, kamu dapat 70, kamu dapat 40. Itu nanti bisa rekomendasi juga. Nanti saya kasih rekomendasi untuk aplikasinya. Dan di kita juga itu sebenarnya ada yang keunggulan dari learning management system. Nanti pada saat anak ujian itu tidak hanya mengetahui nilainya 80, 70, 40, misalkan nanti langsung ngomongin kamu nilainya 40, berarti kamu nggak kerjain ya. Padahal sebenarnya itu ada mata pelajaran atau kelemahan dari siswa tersebut. Jadi di kita di aplikasi itu sebenarnya ada topik namanya atau kompetensi inti. Jadi pada saat dia mendapatkan nilai bagus, mendapatkan nilai jelek, itu kita bisa mengetahui sebenarnya anak ini itu mendapatkan nilai jelek itu dia artinya nggak bisanya itu di kompetensi apa. Misalkan dia matematika, dia nggak bisanya itu contohnya di kompetensi misalkan apa matematika, aljabar gitu ya, dan lain sebagainya. Misalkan dia jelek di aljabar, jadi nanti Bapak Ibu bisa misalkan mendownload datanya, kemudian dievaluasi. Evaluasi di sini nanti misalkan anaknya di pembelajaran khusus untuk tadi mungkin silabus, mungkin matematika yang lain, kompetensi mata pelajaran itu. Jadi nanti bisa ditingkatkan. Jadi tidak hanya nilai saja, tapi kita harus tahu juga anak tersebut lemahnya di kompetensi yang mana. Nah itu nanti ada untuk rekapannya. Tapi nanti Bapak Ibu untuk masalah tadi rekomendasi untuk aplikasi sebenarnya banyak juga, ada banyak seliweran juga untuk aplikasi-aplikasi. Tetapi kebanyakan Bapak Ibu learning management system itu biasanya Bapak Ibu beli kemudian dapat. Padahal sebenarnya dapat pun itu kan hanya source kodenya doang, tetapi infrastrukturnya itu harus membangun sendiri, ya kan? Bapak Ibu misalkan beli LMS lain, biasanya dikasih source kodenya. Sebenarnya itu yang penting bukan source kodenya Bapak Ibu, tetapi infrastrukturnya. Kalau misalkan siswanya banyak, itu yang paling penting itu adalah sistem arsitektur dari servernya. Walaupun Bapak Ibu misalkan punya dapat, harus ngerti dulu server atau jaringannya, atau biasanya TKJ ya. TKJ-nya itu bisa netting untuk tadi microservice 1, 2, 3. Ini nanti akan itu penting dalam konteks LMS terutama ya. Karena dulu saya jujur, karena kayak wah keren ya website sekolahnya, fotonya bagus, acaranya keren. Sekarang kalau fotonya buruk, terus ini acara apa ini? Menang apa nggak kelihatan. Jadi penting mungkin investasi ya. Investasi mungkin sekolah yang belum punya untuk punya paling tidak kamera profesional yang bisa foto kegiatan, seluruh kegiatan itu dengan hadir.
Karena ya tadi website itu udah nanti tampilannya bagus, diperbarui, tapi foto-fotonya buram, jelek, ya jelek. Pengoreksiannya betul ya Pak ya. Jadi untuk AI secara LMS, saya tahu memang ada beberapa startup teknologi yang bikin platform sendiri ya Pak ya untuk platform LMS yang dimana nih nggak tersedia isi dan sebagainya. Kalau konteks yang mengkoreksi itu ya, mengkoreksi itu sebenarnya kalau AI sendiri ya Pak, AI sendiri itu sebenarnya kalau boleh saya jujur ya, ini ngomongin saya pribadi, saya juga sudah cukup explore AI, mau pakai Gemini, mau pakai ChatGPT, mau pakai Claude, mau pakai apapun itu kami coba. Sebenarnya ya mirip-mirip secara teknologi. Tapi mungkin saya bisa paham secara project guru nggak mungkin coba semuanya dan sebagainya. Sebenarnya kan tadi sudah saya sampaikan juga, AI sendiri ini tuh bisa nggak bisa itu karena kita Pak. Kita yang ngasih prompting, kita yang ngasih konteks. Kalau saya pribadi untuk personal use saya, untuk penggunaan saya dalam pekerjaan saya juga pakai kan Pak untuk pekerjaan saya pribadi. Jadi di chat kalau nggak salah itu tuh bisa kita create project namanya. Beda dengan kita chat biasa ya, ada create project. Create project itu Bapak bisa menambahkan konteks yang lebih clear. Misalnya AI ini fungsinya hanya untuk assessment jawaban, jadi tidak tercampur Pak konteksnya. Dan itu bisa dilakukan cara terus-menerus di dalam project itu. Jadi AI itu hanya fokus ke dalam serangkaian history ini itu di project ini itu tentang apa. Bapak bisa menambahkan istilahnya konteks keilmuannya, materinya dan sebagainya. Memang kalau ngomongin tools langsungnya, rata-rata tools AI lainnya tadi itu lebih sebagai apa ya? Intinya sama Pak. Sebenarnya kalau boleh saya jujur, intinya mereka sama dengan ChatGPT dan sebagainya. Cuma mereka mungkin lebih nambahin konteks pembelajarannya lebih maksimal lagi. Bapak Ibu bikin script project tadi dan ChatGPT itu bisa di-share Pak. ChatGPT itu bisa di-share. Ada kolom atasnya ada kayak gambar titik 3 itu bisa di-share. Jadi misalnya udah ada template-nya nih script project. Tadi saya bilang khusus untuk assessment soal IC dengan ketentuan kalau begini dan sebagainya. Bapak tambahkan SOP ketentuannya. Lalu dari situ AI itu bisa dipakai nggak cuma untuk Pak, misalnya untuk guru kimia itu pakai ini, kan lebih cepat Pak. Jadi sebenarnya bisa di-share, jadi kayak jadi link biasa, link buat berbagi bersama. Nah itu menurut saya bisa jadi tools, alat untuk membantu proses pengoreksian. Nah kalau masalah tadi, apakah LMS untuk IC dan sebagainya itu apakah ada atau enggak? Jujur saya kurang tahu, karena sepengetahuan saya dulu yang saya koreksi itu pakai Moodle Pak. Moodle framework ya untuk bikin website, jadi memang jatuhnya custom. Nah kalau yang startup yang tadi saya kurang tahu, jadi bisa jadi mereka ada beberapa perbedaan harga ya Pak ya untuk yang IC dan untuk yang pilihan negara. Cuma kalau boleh usul saya, karena memang setiap sekolah itu kadang-kadang punya preferensi dan berbeda. Alangkah lebih baik kalau yang tadi sudah ada modal yang cukup gitu Pak ya, itu tadi LMS itu dibangun bukan dari AI. Kalau saya itu lebih baik pakai Moodle tadi sebagai framework dasar. Jadi bisa mudah dapatnya, bisa di custom, mau soal dan ada waktu dan sebagainya itu bisa langsung gitu loh Pak, gitu diatur begitu. Itu yang saya tahu. Mungkin jawab tidak Pak?